Allah bersabda kepada beliau guru kita Syekh Ahmad Tijani secara sadar, anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi. Nah, ini disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan juga disebutkan dalam kitab Rimah. Kitab Rimah juz 2 halaman 50. Engkau kekasihku. Engkau orang yang kucintai. Ini sabda Nabi kepada Syekh Ahmad Tijani. Engkau kekasihku, engkau orang yang kucintai. Dan setiap orang yang mencintaimu adalah kekasihku, kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maqtum bil abbas Ahmad Muhammad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ikhwan, akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Sabtu untuk bersilaturahmi, bermuzakarah setelah kita mengadakan melaksanakan zikir wazifah hailala jamaah, kemudian dilanjutkan dengan muzakarah silaturahmi di majlis ini. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah menuju ke zawiyah, menuju ke majlis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran pahala yang besar dan menjadikan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meskipun agak cuaca sedikit hujan ya, kita tetap bisa berkumpul di majlis ini. Nah, tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, memperkuat kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita masih seputar 4 syarat yang berbahaya yang wajib yang harus diketahui oleh setiap murid Tijani agar tidak terjerumus dalam kebinasaan dan tidak terputus dari guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini sebuah peringatan peringatan bagi setiap murid yang shadiq, murid yang benar-benar berpegang teguh kepada guru, terutama guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah taala, rabi'an, syarat yang keempat, adamu izayatil fuqara'i, tidak menyakiti para fuqara, para ikhwan. Nah, ini syarat yang keempat. Yang pertama, adamul i'tirad, tidak menentang guru kita Syekh Ahmad Tijani, tidak menentang guru. Kemudian syarat yang kedua, adamul aman min maqillah, tidak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adamu mujalasatil mubaghidin, tidak bergaul ngumpul dengan para pembenci. Nah, yang keempat, ini syarat yang terakhir, syarat yang
yang dikatakan oleh penulis kitab ini syarat yang berbahaya yang wajib dihindari dan dijauhi dan diketahui oleh setiap murid Tijani agar bisa menghindari dan menjauhi syarat ini. Yang keempat, tidak menyakiti atau mengganggu para fugara, para ikhwan, para murid Tijani. Wa hadha syaratu aydan min akkadis syuruti allati yajibu 'alal muridi al-iltizamu biha. Syarat ini, syarat yang keempat, ya ini tidak menyakiti, mengganggu para fugara, para ikhwan, termasuk syarat yang paling dikuatkan yang wajib atas seorang murid melazimi syarat ini. Melazimi syarat ini artinya supaya jangan sampai dia mengganggu, menyakiti para ikhwan, para fugara. Wa ma'nahu, maknanya apa maknanya? Makna melazimi dari syarat ini, ay yatahaffazal muridu min ay yatasabbaba fi idayati ay wahidin min ikhwanihi fit tariqati min ajli nisbatihim ila sayyidina radhiyallahu an wa ila sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hendaklah seorang murid, setiap murid Tijani menjaga dari menjadi penyebab dalam menyakiti atau mengganggu salah seorang dari ikhwan, dari salah seorang dari ikhwannya, saudaranya dalam thariqah. Ini ikhwan Tijani. Nah, jangan sampai dia menjadi sebab, apalagi mengganggu, menjadi sebab sehingga ikhwannya, saudaranya terganggu dengan sebab dia, umpamanya. Nah, ini jangan menjaga diri, jangan sampai menjadi sebab dalam mengganggu salah seorang dari ikhwan dalam thariqah. Karena karena nisbat mereka para ikhwan kepada Sayyidina radhiyallahu an, kepada Al-Qutbi Maktum, Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Karena ketika seorang baiat masuk thariqah Tijaniyah, mereka dinisbatkan kepada Syekh Tijani. Mereka adalah muridnya Syekh Tijani. Wa ila Sayyidil Wujud, dan dinisbatkan kepada karena dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi murid Tijani juga muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, para ikhwan Tijani. Rasulullah mencintai mereka dengan kecintaan yang khusus. Sehingga apabila ada salah seorang mengganggu mereka, para ikhwan Tijani, maka Rasulullah pun merasa terganggu karena ada kecintaan khusus dari Rasulullah. Walidzalika adhafahum ila nafsihi syarifah idafatan tasyrifin wa takhsisin. Oleh karena itu Rasulullah menyandarkan mereka, para ikhwan Tijani, para fugara Tijani, kepada diri beliau sendiri, kepada diri beliau yang mulia, dengan penyandaran kemuliaan dan penghususan. Idafat tasyrif wa takhsis, dengan penyandaran kemuliaan dan penghususan untuk para ikhwan Tijani, para murid Tijani. Biqauli Sayyidina radhiyallahu an, dengan sabda beliau, sabda Rasulullah secara sadar kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, ashabuka, yang disebutkan dalam kitab Rimah, juga disebutkan juga dalam kitab Ifadah Al-Ahmadiyah, dan juga dalam kitab Kashful Hijab, dan juga disebutkan juga dalam kitab Raf'un Niqab, juz 4 halaman 205. Rasulullah bersabda kepada Syekh Ahmad Tijani, ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamiduka talamidati. Ashabmu, para pengikutmu adalah ashabku juga, ashabmu adalah ashabku juga, dan fuqara'mu adalah fuqara'ku. Fuqara itu istilah dalam tasawuf, orang yang mendekatkan diri kepada Allah namanya fakir, jamaknya fuqara. Orang yang fakir itu artinya bahasa Indonesianya orang yang butuh, senantiasa butuh kepada Allah. Makanya dengan bahasa tawadhu'nya adalah fakir, seorang fakir. Fuqara'mu adalah fuqara'ku, dan muridmu adalah muridku. Dalam sabda jelas Nabi menganggap para ikhwan Tijani itu adalah murid beliau, dan juga ashab beliau, dan juga fuqara beliau. Ini merupakan idhafah tasyrif wa takhsis, penyandaran
memuliakan dan mengkhususkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, oleh karena itu, kana yu'dhihi ma yu'dhihim. Oleh karena itu, apa yang mengganggu para ikhwan Tijani, apa yang menyakiti para ikhwan Tijani juga mengganggu dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ikhwan Tijani merasa terganggu, merasa tersakiti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa terganggu dan merasa tersakiti. Ya, itu. Qala Sayyidina radhiyallahu an, Rasulullah, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini juga disebutkan dalam kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah halaman 207. Qala li sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku. Ini kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Qul li ashabika la yu'zi ba'duhum ba'dan fa innahu yu'dini ma yu'dihim. Katakan kepada para ashabmu, katakan kepada para pengikutmu, jangan sampai sebagian mereka mengganggu dan menyakiti sebagian yang lain. Karena apa yang mengganggu dan menyakiti mereka, itu juga menyakiti dan mengganggu aku, kata Rasulullah. Ketika seorang Tijani terganggu, seorang Tijani tersakiti, maka Rasulullah juga terganggu dan tersakiti. Ini wadih, jelas apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Syekh Ahmad Tijani, agar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an menyampaikan kepada muridnya, kepada para ashabnya, supaya jangan saling mengganggu dan jangan saling menyakiti. Karena ketika sebagian ikhwan, sebagian fuqara Tijani merasa tersakiti, merasa terganggu, maka sama Rasulullah SAW juga merasa tersakiti, merasa terganggu. Ya, ini. Wasababu dzalika, apa sebab urut ucapan Nabi ini? Sebab setiap ucapan Nabi itu ada sebab urutnya. Kenapa kok Nabi mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani seperti itu? Apa sebabnya? Sebabnya adalah annahu waqa'a baina rajulaini min ashabi sayyidina radhiyallahu an muhawaratun addat ila mujafati bainihima. Bahwa sebab Rasulullah mengucapkan kalimat tadi, memerintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani agar mengatakan pada ashab, pada muridnya, agar jangan saling menyakiti sebagian mereka dengan sebagian yang lain, bahwa pada masa Syekh Ahmad Tijani telah terjadi perselisihan, telah terjadi perdebatan antara dua orang murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, sehingga perdebatan dan perselisihan itu menyebabkan ketegangan di antara kedua orang itu. Karena perdebatan tadi, karena perselisihan tadi menyebabkan keduanya berselisih, menjadi tegang antara keduanya. Ini kemudian ketika Rasulullah melihat ada dua orang dari murid Syekh Ahmad Tijani yang berdebat sehingga bersih tegang antara keduanya, amara radhiyallahu an bisulhi bainahuma fawran. Beliau Rasulullah memerintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an agar mendamaikan antara keduanya. Mendamaikan, amara radhiyallahu anhu bisulhi bainahuma fawran. Rasulullah Syekh Ahmad Tijani langsung memerintahkan kepada kedua orang muridnya tadi untuk berdamai. Wa khabara, dan beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memberitahukan bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amarahu bisulh bainahuma. Syekh Ahmad Tijani memberitahukan kepada kedua orang muridnya itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk berdamai antara keduanya. Nabi yang memerintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani untuk mendamaikan antara kedua orang muridnya tersebut. Ini kata Syekh Ahmad Tijani. Langsung disuruh Rasulullah perintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani untuk mendamaikan kedua orang muridnya. Wa akhbarahu alaihi salatu wassalam, dan Syekh Ahmad Tijani Rasulullah SAW memberitahu kepada Syekh Ahmad Tijani bi annahu, bahwasanya yu'dihi ma yu'di ashabuhu radhiyallahu an. Wa dzalika bi lafzihi asy-syarif al-mutaqaddim. Dan Rasulullah memberitahukan kepada Syekh Ahmad Tijani bahwasanya
apa yang mengganggu para murid Tijani, para ikhwan Tijani, dan menyakiti mereka juga mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Itu yang sudah disebutkan oleh Syekh Ahmad Tijani, Rasulullah dalam sabdanya kepada Syekh Ahmad Tijani. Nah, ini disebutkan dalam kitab Rimah. Peristiwa ini, kejadian antara kedua orang murid Syekh Ahmad Tijani, ini disebutkan dalam kitab Ar-Rimah. Bisa disebutkan juga dalam kitab Buya Mustatid juga disebutkan. Sehingga dengan sebab peristiwa pertikaian, perselisihan, perdebatan antara dua orang murid Syekh Ahmad Tijani tersebut, sehingga terjadi ketegangan antara keduanya, langsung Rasulullah merintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani untuk supaya Syekh Ahmad Tijani mendamaikan kedua muridnya yang sedang bersih tegang tersebut. Qultu, aku katakan, ini komentar dari penulis kitab Syekh Khalid Asy-Syarqi. Wa hadha yadullu ala shiddati tinaihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi hadhihi at-tariqah asy-syarifah wa ghiratihi alaihim wa mahabbatihi lahum mahabbatan khassah. Apa yang terjadi peristiwa tadi, perintah Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani untuk mendamaikan kedua muridnya, dan ucapan Rasulullah bahwasanya apa yang mengganggu para sebagian ikhwan Tijani juga mengganggu diri beliau, menyakiti diri beliau. Ini menunjukkan bahwa begitu perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ashab, para pengikut tarekah yang mulia ini, para ikhwan dan akhwat Tijani. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada para ikhwan dan akhwat Tijani, dan begitu ghirahnya, sifat ghirah, ada kecemburuan dari Nabi. Ketika ada seorang ikhwan itu terganggu, Nabi pun merasa terganggu. Walaupun yang mengganggu itu dari kalangan ikhwan sendiri juga. Apalagi kalau yang ganggu itu dari orang lain. Nah, walaupun sesama ikhwan saling menyakiti, saling mengganggu, ini Nabi merasa terganggu, merasa tersakiti. Ini ghirah. Sifat kecemburuan Nabi kepada para ikhwan dan akhwat, para murid Syekh Ahmad Tijani. Wa mahabbatihi, dan begitu dahsyat dan begitu cintanya Nabi kepada kepada mereka, para ikhwan dan akhwat Tijani, mahabbatan khas, dengan cinta khusus. Kalau tidak dengan kecintaan khusus, Nabi tidak akan mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani dan bahwasanya beliau merasa tersakiti, beliau merasa terganggu. Karena ada mahabbah khassah, karena adanya kecintaan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau langsung mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani bahwa ketika ada salah seorang murid dari Tijani menyakiti yang lainnya, beliau Rasulullah merasa terganggu. Beliau merasa terganggu dan juga beliau merasa tersakiti. Faqad sabata an Sayyidina radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan telah sahih telah sahih dari guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada beliau, guru kita Syekh Ahmad Tijani secara sadar, anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi. Nah, ini disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan juga disebutkan dalam kitab Rimah. Kitab Rimah juz 2 halaman 50. Engkau kekasihku, engkau orang yang kucintai. Ini sabda Nabi kepada Syekh Ahmad Tijani. Engkau kekasihku, engkau orang yang kucintai, dan setiap orang yang mencintaimu adalah kekasihku, kata Rasulullah. Setiap orang mencintai engkau, mencintai Syekh Ahmad Tijani, itu adalah kekasihku. Makanya muhibbin saja, walaupun tidak mengambil wirid tariqati, muhibbin saja, itu yang disebutkan dalam kitab Buya, jaminannya tidak mati dia kecuali menjadi seorang wali min auliya'il ilah. Bagaimana tidak? Karena dia kekasih dan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang mengambil wiridnya. Jadi orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani juga akan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sabda Nabi yang beliau sebutkan, yang beliau ucapkan kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani. Ini disebutkan dalam kitab Rimah dan juga disebutkan dalam kitab Jawahir Ma'ani. Walidzalika, oleh karena itu, asfaqa alaihim sallallahu alaihi wasallam min ayyalhaqahum dararun bisababi idayati ba'dihim ba'dan di anna dzalika yu'dhihi. Oleh karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kasihan kepada mereka, para murid Tijani, merasa berbelas kasih, merasa kasihan, berbelas kasih kepada para murid Tijani. Min ayyal haqaum darar, jangan sampai mereka itu terkena bahaya, merasa kasihan kepada mereka ditimpa bahaya dengan sebab hidayati, gangguan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Nanti kan merasa terganggu. Rasulullah tidak kepingin ada di antara murid Syekh Ahmad Tijani, sebagian murid Tijani merasa tersakiti, merasa terganggu. Rasulullah merasa kasihan. Di anadali kayu karena hal itu juga mengganggu Nabi. Hal itu mengganggu Nabi dan juga menyakiti Nabi. Ketika ada akhwan menyakiti akhwan yang lainnya, maka itu akan mengganggu dan menyakiti Nabi. Waqalat wa ta'ala, dan Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun alim. Ini peringatan dari Allah SWT. Orang-orang yang menyakiti dan mengganggu Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih. Ini ghirahnya, kecemburuan Allah kepada siapa saja yang mengganggu kekasihnya Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih akan disiksa oleh Allah SWT. Kalau kita mengganggu sesama ikhwan, berarti mengganggu Rasulullah, masuk dalam ancaman Allah SWT ini. Kalau kita menyakiti, mengganggu para ikhwan, sebagian ikhwan, berarti kita telah menyakiti dan mengganggu Rasulullah. Itu berdasarkan yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani, bahwasanya apabila ada seorang ikhwan, seorang murid dari Tijani merasa terganggu, tersakiti, beliau juga, Rasulullah, merasa tersakiti. Berarti kita mengganggu Rasulullah. Orang yang menyakiti para murid Tijani juga berarti menyakiti Rasulullah SAW. Kalau menyakiti Rasulullah berarti masuk dalam firman Allah ini. Dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah. Kama, ini yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menjaga diri kita. Nanti akan disebutkan bentuk mengganggu dan menyakiti itu seperti apa. Kama anna galba sayyidina radhiyallahu an yataghayyar ala man lam ya'rif qadra ashabihi. Walam yahtarimhum walam yahfad hurmatahum wa tasabbaba fi hidayatihim walau kana minhum. Sebagaimana bahwasanya hati guru kita Syekh Ahmad Tijani akan terganggu, yataghayyar, berubah dan terganggu hati guru kita Syekh Ahmad Tijani atas orang yang tidak mengetahui kadar ashabnya. Orang yang tidak mengenal kadar, kedudukan, martabat ashabnya, tidak menghormati mereka para ashabnya, dan tidak menjaga kehormatan mereka para ashabnya, para ikhwan Tijani. Jadi guru kita Syekh Ahmad Tijani akan hatinya akan terganggu, berubah, terganggu terhadap orang yang tidak mengenal martabat kedudukan para ashabnya, para muridnya, tidak menghormati mereka dan tidak menjaga kehormatan mereka, dan menjadi penyebab mengganggu dan menyakiti mereka. Jadi orang yang menjadi penyebab terganggunya seorang murid, seorang ikhwan, seorang pugar Tijani, ini Syekh Ahmad Tijani juga merasa terganggu hatinya. Walau kana minhum, walaupun dia juga dari ikhwan Tijani, walaupun dia dari kalangan ikhwan Tijani, mengganggu saudaranya, mengganggu temannya, mengganggu ikhwan yang lain, itu membuat hati guru kita Syekh Ahmad Tijani juga terganggu. Seperti juga tadi Rasulullah merasa terganggu. Qala radhiyallahu an, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu mengatakan, inna lana martabatan indallah tanahat fil ulu indallah ta'ala ila haddin yahrumu dzikru. Sesungguhnya kita, beliau berbicara di hadapan para santrinya, para muridnya, memiliki martabat kedudukan di sisi Allah yang tanahat, berakhir dalam ketinggian di sisi Allah, tanahat, berakhir dalam ketinggian di sisi Allah sampai batasan yang haram untuk disebutkan.
Jadi martabatnya Ikhwan Tijani itu, kami memiliki martabat yang telah di sisi Allah, yang berakhir puncaknya dalam ketinggian di sisi Allah itu pada batasan yang haram untuk disebutkan, tidak boleh disebutkan itu. Laisa hiya ma absyaituhu lakum, bukan yang telah ku sampaikan kepada kalian. Martabat-martabat jaminan yang telah disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani itu masih sedikit. Di belakang itu ada lagi martabat yang sampai pada batasan haram untuk disebutkan, kata Syekh Ahmad Tijani. Ini beliau dalam rangka tahadusan binikmah, mensyukuri nikmat Allah. Walau sarahtu biha la ajma'a ahlul haqqi wal irfan ala kufri fadlan amma adahum. Seandainya ku sampaikan, kata Syekh Ahmad Tijani, martabat tersebut, seandainya ku jelaskan, ku sampaikan, niscaya para ahli haq wal irfan, para ahli ma'rifat, para aulia, para ahli ma'rifat niscaya akan bersepakat menyepakati kekufuranku, bahwasanya aku adalah kafir, apalagi orang selain mereka. Para ahli haq, para ahli ma'rifat, orang yang mengenal Allah SWT, ini akan bersepakat menghukumi kekafiranku kalau ku jelaskan itu martabat, ku sampaikan, apalagi orang selain mereka, kata Syekh Ahmad Tijani. Walaysat hiyallati dzakartu lakum, bukan yang telah ku sebutkan pada kalian. Yang telah ku sebutkan itu hanya setetes. Yang telah ku sebutkan di belakang itu banyak lagi. Bal hiya min waraika, tetapi martabat itu ada di belakang itu. Di belakang itu yang sudah kesebutkan itu, ini sampai batasan yang haram untuk disebutkan, tidak boleh disebutkan. Kalau disebutkan, saya semua orang ahli ma'rifat menghukumi aku sebagai kafir, kata Syekh Ahmad Tijani. Wa min khasiyat tilkal martabah, di antara keistimewaan khasiat martabat tersebut, anna man lam yuhafid ala taghyiri qalbi min ashabina bi adami hifzi hurmati ashabina taradahullah min qurbihi wa salabahu ma manahu. Di antara khasiat keistimewaan martabat tersebut bahwa barang siapa yang tidak menjaga dari berubahnya hatiku, menjaga jangan sampai hatiku berubah, hatiku merasa terganggu dari ashab kami, para murid kami, dengan tidak menjaga kehormatan para ashab kami, tidak menjaga kehormatan para murid, para Ikhwan Tijani, maka Allah akan mengusirnya. Allah akan mengusirnya dari kedekatan kepadanya, diusir oleh Allah, dan Allah akan cabut apa yang telah Allah berikan kepadanya, akan dicabut oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah minat taraf wassalab ba'dal ata' wal qurb. Kita berlindung kepada Allah dari diusir dan dicabut oleh Allah dari setelah pemberian dan setelah kita didekatkan oleh Allah, diberi anugerah berzikir, kemudian dicabut, kita berlindung kepada Allah. Itu diantara khasiat martabat dari martabat tersebut. Artinya kita menjaga jangan sampai kita melakukan hal yang menyakiti hati guru kita. Di antara jadi menyakiti Ikhwan Tijani sesama itu menyakiti hati guru kita, dan juga menyakiti hati Rasulullah. Kalau sampai kita lakukan ini, kita akan dicabut apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, akan dicabut. Dan juga kita akan masuk ancaman Allah SWT tadi. Orang-orang yang mengganggu Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih. Orang yang mengganggu sama Ikhwan Tijani berarti telah mengganggu Rasulullah. Kalau sampai dia mengganggu dan menyakiti Rasulullah, masuk dalam ancaman ayat tadi yang sudah disebutkan tadi. Ini di antara kemuliaan para Ikhwan Tijani. Qultu, aku berkata, ini komentar dari Syekh Khalil Asy-Syarqi, wa idayatul fuqara'i takunu bil yadi au bil lisani au bil qalbi. Mengganggu atau menyakiti para Ikhwan Tijani itu bisa terjadi dengan tangan, ataupun dengan lisan, ataupun dengan hati, Jadi mengganggu, menyakiti para fuqara, para Ikhwan Tijani bisa terjadi dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan hati.
Ammal izayatu bil yad kadarbi wa nawi fahiya nadiratul wuqu. Adapun mengganggu, menyakiti dengan tangan seperti memukul ataupun yang sepertinya, ini jarang terjadi. Jarang terjadi ini, Wa ammal izayatu bil lisan fahiya katsiratun, wa qad ammat bihal balwa wal iyad billah. Adapun mengganggu dan menyakiti dengan lisan, ini banyak, banyak sekali, dan telah merata bencana ini, bencana mengganggu sesama ikhwan, sesama muslim dengan lisan ini sudah merata. Naudzubillah. Sekarang ini di dunia teknologi canggih ini, di mana kebanyakan orang hidup di dua dunia, dunia nyata di dunia maya. Mengganggunya tidak pakai lisan, tetapi pakai tulisan. Itu tulisan itu wakil dari lisan itu. Nah, itu sama dengan mengganggu dengan lisan itu, tulisan. Walaupun dengan postingan, dengan komentar ataupun dengan apa, itu ketika mengganggu dan menyakiti itu sama dengan menyakiti juga. Dengan tulisan itu. Nah, ini yang sering ini, mengganggu dengan lisan, ataupun kalau sekarang yang mengganggu dengan tulisan, ini sudah merata. Bencana ini sudah merata. Walakinnaha tantahi bimujaradil intiha minal kalam, ma lam yabqa lahu atharan fil qalbi. Akan tetapi mengganggu dengan lisan, ini berakhir, selesai dengan berhentinya bicara. Ketika sudah selesai bicaranya, berhenti bicaranya, selesai sudah. Selama tidak membekas dalam hati, selesai itu. Begitu juga tulisan, ketika tulisannya sudah dihapus ataupun sudah selesai. Selama tadi malam yabqalahu atharan fil qalbi, selama tidak ada ucapan ataupun tulisan itu tidak sampai membekas dalam hati, selesai sudah kalau ini mengganggu yang kedua. Wa amal izayatu bil qalbi, yang lebih parah lagi ini mengganggu dengan hati, mengganggu dengan hati, tidak dengan memukul, tidak juga dengan mencaci maki dengan lisan ataupun dengan tulisan, tetapi dengan hati. Dengan hati, di mana orang tidak tahu bahwasanya dia itu sedang menyakiti ikhwannya, tapi dengan hatinya. Yani bil hiqdi wal hasadi, dengan iri, dengki dan hasud. Hasud kepada ikhwannya. Ini juga mengganggu, tapi dengan hati tadi. Wa ghairihima, dan selain keduanya, selain iri dan hasud. Fa innaha tadum bidawami dzalika fil qalbi. Karena ini mengganggu seperti ini akan terus langgeng terus selama hal itu tetap di hatinya, rasa iri, rasa hasud itu tidak hilang dari hatinya, maka dia terus dianggap mengganggu dan menyakiti saudaranya. Iri sama ikhwannya umpamanya, karena umpamanya hidupnya kok lebih enak, akhirnya hasud, iri. Ini mengganggu juga ini, mengganggu, bahkan lebih berbahaya ini penyakit hasud ini. Hasud itu lebih bahaya. Ini juga penyakit ini yang banyak mencelakakan, mencelakakan orang-orang ahli ibadah, orang-orang alim, banyak celaka juga karena hasud. Inilah penyebab utama terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia karena hasud. Anaknya Sayyidina Adam alaihissalam, Qabil, membunuh saudaranya sendiri, adiknya sendiri Habil dibunuh karena iri, karena hasud tadi. Hasud karena adiknya mau dijodohkan dengan kembarannya yang lebih cantik daripada saudara kembaran adiknya Habil. Akhirnya dia iri, dibunuh, saudaranya sendiri dibunuh karena hasud tadi. Karena hasud sampai sanggup membunuh saudaranya sendiri. Ini berbahaya nih, iri, hasud ini. Maka mengganggu dengan hati, dengan sifat iri, dengki, hasud ini lebih berbahaya, dan itu akan terus kekal selama sifat itu ada dan menetap dalam hati. Makanya kita
masuk ke dalam thariqah ini diantaranya adalah untuk menghilangkan sifat-sifat itu, sifat iri, sifat hasud, sifat riya, kemudian sombong, berburuk sangka kepada orang lain. Itu kita hilangkan dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar terus ya. Nah, secara bertahap insya Allah akan terkikis dan hilang sifat tersebut. Sifat bakhil, sifat nah pokoknya penyakit hati itu diantara tujuan berthariqah adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Makanya Al-Imam Ghazali dalam salah satu makalahnya beliau mengatakan bahwasanya berthariqah untuk umat akhir zaman itu adalah wajib. Gabung dengan para kaum sufi, yakni berthariqah, gabung dengan para kaum sufi berthariqah, mengikuti thariqah mereka di akhir zaman wajib. Kenapa alasannya? Imam Ghazali mengatakan wajib karena di akhir zaman tidak ada seorang pun yang selamat dari penyakit hati. Ini zamannya Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu beliau sudah mengatakan seperti itu, apalagi sekarang ini. Nah, tidak ada yang bisa lepas dari penyakit hati. Oleh karena itu, wajib berthariqah dalam rangka membersihkan hati dari penyakit itu. Kalau orang tidak berthariqah, susah dia melepas penyakit hati karena tidak istiqamah berzikir. Zikirnya sekali-sekali itu. Nah, zikir kalau orang hadir majelis zikir. Setiap harinya sudah lalai tidak berzikir. Kalau berthariqah, mau tidak mau dia pasti zikir. Karena sudah ada kewajiban dia. Nah, ini yang akan mengikis sifat-sifat buruk dalam hati. Nah, itu karena kita istiqomah berzikir tersebut. Walaupun awalnya dipaksakan, tidak khusyuk, ingat ini, ingat itu. Nah, tapi secara bertahap proses, pelan-pelan nanti sampai dia akan merasakan nikmatnya berzikir. Nah, sehingga sama seperti orang yang kalau sudah hobi, nah seperti anak kalau udah hobi main game itu kan langsung sudah lupa segalanya dia, dipanggil orang tuanya pun tidak sadar deh, karena sudah seneng tadi, seneng hobi tadi ya. Nah, begitu juga kalau orang yang sudah diberikan oleh Allah zauq nikmat berzikir itu akan seneng dia, senang berzikir itu, jadi terasa nikmat dia. Nah, itu untuk mencapai seperti itu perlu istiqomah. Nah, perlu istiqomah, dipaksakan dulu. Nah, itulah dengan berthariqah tadi. Dengan berthariqah kita akan ada tuntunan, bimbingan dari guru. Di samping kita dituntun untuk istiqomah berzikir, juga ada bimbingan rohani dari guru. Dari guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apalagi kita dengan kabar yang sahih setiap kita wazifah, Rasulullah bersama 4 sahabatnya, Syekh Ahmad Tijani hadir di situ, memberikan bimbingan, mentarbiyah, memberikan nazrahnya kepada kita. Tarbiyah, setiap hari kita ditarbiyah. Itu adalah itu yang akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Ya, ini. Faqad yakunu sahibuha fi ibadatin kadzikrin, aw salatin aw saumin aw hajjin wa huwa multabizun bidzalikal hikdi wal hasadi hatta walau kana wahdahu mukhtaliyan li'annahu kullama tadzakkarahu sara fil qalbihi dzalikal hiqdu wa dzalikal hasad. Terkadang faqad yakunu sahibuha fi ibadatin, terkadang orang yang memiliki sifat tadi mengganggu saudaranya dengan hati tadi, sahibuha, ini berada dalam ibadah, berada dalam ibadah seperti zikir atau sholat atau puasa atau haji. Sementara dia sholat, dia puasa, dia haji, tetapi hatinya berputar rasa iri, rasa hasud kepada saudaranya. Hatta walau kana wa'dahu mukhtaliyan, sampai-sampai walaupun dia itu menyendiri sendiri,
Kadang-kadang teringat dengan si fulan ini ya. Teringat orang yang dihasuti, masih jengkel saja. Teringat kan pada orang yang dia hasut kepadanya. Di annahu kullama tadzakkara fi qalbi dzalika. Karena walaupun dia sedang sendiri, setiap kali dia ingat kepada orang yang dia hasut, dihasuti, orang yang dia iri kepadanya, berkobar lagi. Sifat iri, sifat hasud itu berkobar lagi di hatinya. Walaupun dia lagi sendiri. Kama anna dzalika yasur fi qalbi kullama sami'a ismahu aw ra'ahu. Sebagaimana sifat hasud, iri itu akan berkobar setiap kali dia mendengar nama orang tersebut. Fulan, langsung dia langsung kebenciannya, hasud, irinya berkobar. Ataupun melihatnya, ketika melihat tambah dengki dia. Ketika orang itu dapat nikmat, tambah hasud dia. Walau di masjidin walaupun di masjid, bahkan walaupun dia melihat orang yang dihasut itu di masjid ataupun di zawiyah umpamanya dia lihat, karena dia iri hasud, bertambah sifat hasudnya, sifat irinya itu naudzubillah, itu sifat sifat hasud, sifat iri. Walau kana ma'hu fi shaffis salat au dzikr wal iyad billah, walaupun di orang itu, orang yang dihasut bersamanya satu shaf salat atau satu shaf zikir wazifah bareng, halala bareng, tapi karena tetap aja hatinya ini tidak senang hasut tadi, ya itu bahaya itu. Jadi sia-sia zikirnya, salatnya itu akan jadi sia-sia karena sifat hasudnya kepada temannya tadi. Wal iyadu billah, naudzubillah. Para ulama, di antara ulama mengatakan untuk menghilangkan sifat hasud iri ini, maka hendaklah kita kembali kepada Allah. Bahwasanya setiap orang itu Allah yang ngasih nikmatnya, rezekinya, Allah yang ngasih. Kalau kita hasud kepada dia, berarti kita tidak terima dengan pemberian Allah kepadanya. Kita iri kepada dia, otomatis kita sudah tidak terima dengan Allah, tidak terima dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada situ. Kita ingat kepada kembalikan kepada diri kita, jangan sampai kita hasud dan iri kepada sesama saudara kita, karena semuanya sudah ada bagiannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu diberikan dengan pemberian yang tidak sama, berbeda-beda. Itulah variasinya hidup. Sudah diatur semuanya oleh Allah SWT. Kita yakin bahwasanya ukurannya itu tidak akan salah, sudah pas. Allah sudah mengukur dengan kekuasaannya, dan Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Allah tidak menzalimi, masing-masing sudah diberi oleh Allah SWT menurut takdir dan ketentuannya. Jadi hidup ini kita hanya menjalani saja. Jangan sampai kita protes. Bukan, kita hanya menjalani saja, mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, disertai berusaha mengejar takdir baik kita. Dan tetap berbaik sangka. Jangan sampai berburuk sangka. Berbaik sangka kepada Allah dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-arif billah ta'ala Sayyidi al-Arabi al-Miknasi radhiyallahu anhu. Al-arif billah ta'ala Sayyidi al-Arabi al-Miknasi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, man lam tasfi qulubuhum lam yanalu min asrarit tariq dzarratan aslan. Barang siapa yang tidak bersih hati mereka dari sifat-sifat buruk, sifat jelek, hasud, iri, tidak bersih, maka mereka tidak akan memperoleh dari rahasia asrarnya tariqah satu biji atom sama sekali. Zarrah itu kecil, maka satu zarah, biji atom itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi orang yang hatinya masih ada iri, dengki, hasud, tidak bersih hatinya, maka mereka tidak akan mendapatkan asrarnya tariqah sama sekali, meskipun hanya sebesar biji atom. Maka berusahalah kita terus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tercela, yang membuat hidup kita akan sengsara dan celaka. Nas'alullah as-salama wal afiyah min kulli da' wa baliyah. Amin. Kita mohon kepada Allah keselamatan, afiyah dari semua penyakit, terutama penyakit batin, penyakit hati, dan dari semua musibah dan bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hada wa nadha wa
Ini yang bisa beliau sampaikan, katanya, wa nadra ila Allah taala, dan kita merendahkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayahfazana, semoga Allah menjaga kita semua minal wuqu' fi hadil umur, dari terjerumus dalam perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi, 4 perkara tadi, wa ayyashfiya minnal qulub wasudur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan, menyucikan hati dan dada kita, melapangkan dada kita, wa yutahhir sariratana, dan semoga Allah membersihkan isi hati kita, wa yuhsin aqibatana, dan memperbaiki balasan kita, wa yaghfir dzunubana, mengampuni dosa-dosa kita semua, wa yastur uyubana, dan semoga Allah menutupi aib-aib kita, wa yarham dha'fana, dan Allah mengasihi orang yang lemah di antara kita, wa yataqabbal a'malana, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, innahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir, sesungguhnya Allah atas hal itu maha berkuasa, dan Allah layak untuk zat yang maha layak untuk mengabulkan doa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, selesai pembahasan kita tentang peringatan untuk murid yang shadiq. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk selalu waspada, menjaga hati kita, menjaga persaudaraan kita, dan kita tetap berada dalam jalannya guru kita Syekh Ahmad Tijani, jalannya Rasulullah SAW, dan di jalan yang lurus yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa min sabaq. Nasrul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril muqtarin azim. Allamanallahu wa iyyakum ilmat tuqal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.